sebentar. Panjenengan semua menyiapkan berkas-berkas yang untuk jenengan gunakan untuk pendaftaran. Mungkin kali ini kita lanjutkan lagi pertemuan yang eh, kemarin juga. Pembahasannya juga cukup sama terkait keperawatan medical bedah, radar maupun kritis. Oke, Bapak Ibu semua, sudah panjenengan terima nggih untuk soalnya. Saya akan bukakan sebentar. Hmm, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada malam ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu sekalian, tak berlama lagi kita mulai saja untuk pembahasan soalnya. Saya harap panjenengan nanti kalau ada feedback, baik kritik, saran, tanggapan, atau pendapat, silahkan untuk eh, diketik di kolom komen atau langsung lewat suara. J. Saya mulai dari sini. Mas, saya izin share screen, J. Mas admin. Dia Mas ya sudah. Sudah. Sebentar kok nggak bisa ya. Untuk bentar, bentar, bentar. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat untuk em, soalnya, Bapak Ibu. Bisa dilihat nggak soalnya? Sebelumnya apakah pernah ngerjain soal ini, Jih? Karena saya hanya ambil gitu aja yang di bank soal saya. Mungkin ada yang sudah pernah ketemu sama soal ini, ada yang belum juga. Oke, baiklah kita mulai saja dari sini, nggih. Nanti tolong untuk keaktifannya bisa urun rembuk lewat suara maupun kolom komen, nggih. Nanti saya bacakan satu-satu. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu saat melihat soal yaitu baca dulu pertanyaannya. Oke, jangan langsung baca datanya. Oke lah, nggak apa-apa kalau baca datanya. Cuma saran saya lebih baik panjenengan baca pertanyaannya dulu. Dan ingat, dikendalikan bahwa saya tahu panjenengan semua punya ilmu yang banyak sekali di lapangan, tetapi nanti paradigmanya di sini adalah paradigma profesi keperawatan. Jadi diperhatikan baik-baik saat menjawab soal. Oke, kita lanjut ya. Nomor satu, pertanyaan adalah prioritas intervensi yang dilakukan oleh perawat seperti kasus di atas. Seorang perempuan berusia 43 tahun dirawat di ruang interna dengan diagnosa medis ESRD atau ectek renal disease. Pada pemeriksaan diperoleh 140/100, nadinya 110, frekuensi nafas 28. Saat ini mengeluh sesak. Perawat mencatat ada keluhan pasien dan melihat tungkai pasien buka.
Kira-kira prioritasnya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang mana? Saya tunggu jawabannya. Yang mana kira-kira? Prioritas intervensi. Kalau kita ngomong masalah ya sama urutannya. Jawabannya apa? Berikan. Oke, oke. Jadi ini adalah sesak nafasnya. Kalau jadi semua itu tergantung et causa, ya. Jadi ini berarti sesak nafasnya berarti B1 bagian 1. Gitu, nggih. Ini B1 bagian sorry, 2 bagian 2 kok 1. Ya, karena nafas, ya. Nah, ini B2. Oke. Jadi kalau ngomong berarti masalah keperawatannya apa? Misal eh, pola gangguan pola nafas tidak efektif, misal pola nafas tidak efektif, misalnya seperti itu, nggih. Nah, berhubungan dengan apa? Akumulasi cairan. Dari mana ya ini pasien adanya bengkak dan edem pada tungkai, ya meskipun ini enggak kelihatan di paru-paru, kita asumsikan bahwa ini karena akumulasi cairan. Ya meskipun ini ngomongnya tungkai, nggih. Tapi kasusnya adalah end-stage renal disease, nafas sama bengkak tungkai. Gitu, nggih. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya nomor 2. Apakah yang menjadi prioritas intervensi? Prioritas intervensi. Oke. Seorang laki-laki berusia 48 tahun, diagnosanya gagal ginjal terakhir, menjalani hemodialisa. Saat ini hemodialisa ke-12, frekuensi nadi 110, nafas 28, membran mukosanya kering, dan tugurnya menurun. Saat ini mengeluh tidak selera makan. Perawat mencatat keluhan pasien sebagai data subjektif untuk selanjutnya diberikan intervensi. Ya, oke. Jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah tidak selera makan. Kira-kira apa jawabannya? Yang merujuk pada data subjektif yang diprioritaskan. Ini nggih. Jawabannya adalah ya, anosmia. Anosmia. Oke, kenapa kok nggak A? A itu mual. Oke, mual itu data apa? Data subjektif. Oke, nggih. Muntah itu apa? Objektif, jelas. Ada cairan atau benda asing keluar dari mulut. Ya, stomatitis objektif pastinya. Berikan oral hygiene, ya. Ada nggak data yang menunjukkan butuh oral hygiene? Ada, ya. Jadi objektif. Anosmia subjektif karena yang merasakan adalah pasien. Ada apa ya? Ada bau-bauan nggak? Gitu, nggih. Ada hubungannya sama selera makan. Kemampuan mukosa mulut kering, datanya objektif. Yang di sini ada tanyakan adalah data subjektif. Jadi yang cocok adalah D. Kalau mual enggak, nggih, karena ini ada muntahnya. Jadi kita abaikan nomor yang A. Sorry, poin A. Oke, selanjutnya nomor 13. Kita lanjut 13. Prioritas masalah keperawatan sesuai dengan kondisi. Oke, kita lihat, ya. Seorang perempuan 45 tahun dengan CKD 4 datang ke poli mengeluh lemah seluruh tubuh. Lemah seluruh tubuh. Oke. Berarti kita ngomong ini datanya subjektif, ya. Saat pengkajian tekanan darah 140, nadi 110, nafas 20 kali per menit, membran mukosa kering dan ditemukan bengkak pada kedua tungkai. Laboratorium natriumnya oke, 155. Perawat ingin mencatat keluhan pasien sebagai data subjektif. Untuk selanjutnya diberikan intervensi. Sorry, selanjutnya ditentukan masalah keperawatan. Kira-kira apa? Data subjektif yang menjadi prioritas. Datanya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang subjektif? Data subjektif yang prioritas. Kira-kira apa?
Ada yang jawab D. D. Iya, D. G. Bapak Ibu, kira-kira kalau ini adalah tidak diberlakukan data subjektif, mana yang prioritas Bapak Ibu? A. Itu nggih. Jadi seperti itu. Lupa ini masih cairannya ada. Ya, karena itu jawabannya kelebihan volume cairan dan elektrolit. Elektrolitnya di mana? Na, ya nggih. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang akhir ini, yang data akhir, perawat ingin mencatat keluhan sebagai data subjektif, ini nggak ada, jawabannya A. Tapi karena ini di highlight untuk subjektif, berarti jawabannya D. Seperti itu nggih. Yuk kita lanjut. Apa yang perawat catat sebagai manifestasi klinik? Nah, manifestasi klinik adalah apa? Objektif. Oke. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa gangguan ginjal stage 4. Pada pemeriksaan fisik diperoleh 140, frekuensi nadinya 115. Saat ini mengeluh gatal pada seluruh tubuh. Gatal pada seluruh tubuh. Ya, perawat ingin mencatat keluhan pasien sebagai data subjektif. Nah, data subjektif. Kira-kira pasiennya gatal-gatal, nadinya segini, tensinya segini, data subjektifnya apa? Kira-kira data subjektifnya apa? Yang cocok. Apa Bapak-Bapak Ibu? Kira-kira apa? A, A. Oke, A. Oke. Ada kaitannya apa? Sama gatal-gatal atau kita biasanya nyebut uremic frost, ya kan? Ureum ya yang tidak diregulasi sama ginjal dengan baik. Kalau azotemia ini apa ya? Azotemia ini kerusakan ginjal karena suatu penyakit atau cedera, ya. Nah, oke. Sehingga dia tidak bisa menampung ni nitrogen ya, nitrogen dalam tubuh. Ya, oke. Atau kita biasanya menyebutnya uremic frost gitu. Oke. Nah, oke, nomor 5 prioritas prioritas masalah keperawatan. Seorang laki-laki 50 tahun, CKD stage 4, datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas. Saat pengkajian, tekanan darah 140, nadinya 110, frekuensi nafas 28. Membran mukosanya kering, ditemukan bengkak pada kedua tungkai. Perawat ingin mencatat keluhan pasien sebagai data subjektif. Nah, yang kira-kira yang cocok prioritas keperawatan tapi datanya yang subjektif. Apa kira-kira? Seorang laki-laki 50 tahun, nadinya segini, membran mukosanya kering, ditemukan bengkak pada kedua tungkai. Oke, keluhannya sesak, ada sesaknya. Oke, jawaban yang tepat adalah A. A. Hubungannya apa ini? Dengan apa? Dengan yang mana, Bapak? Hubungan masalah keperawatan ini hubungannya dengan data soal apa? Yang mana? Cuman yang bengkak, Pak. Bukan, Pak. Dua tungkai itu, Pak. Apa? Tungkai di dua tungkai itu. Kira-kira bengkak itu bisa dilihat tanpa pasiennya itu berucap atau harus menunggu pasien berucap baru kelihatan bengkaknya. Tanpa menunggu berucap, Pak. Nah, berarti objektif. Gitu nggih. Oh, Lebihannya dari mana? Dari sesak Setelah nafas. sesak nafas. Nah, gitu nggih. Ya, memang benar kelebihan volume cairan itu ada hubungannya sama bengkak, benar. Berarti kan objektif. Jadi kan masalah keperawatan itu kan ada objektif sama subjektif. Nah, kalau kasus ini
data subjektifnya adalah sesak nafas. Jadi masalah keperawatan ini muncul karena satu, adanya bengkak. Nggih. Frekuensi nafasnya 28 objektif. Sesak nafasnya subjektif. Gitu nggih. Ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, jawabannya benar. Gitu nggih. Selanjutnya nomor 6. Eh, apa yang akan perawat catat sebagai manifestasi klinis? Nah, berarti datanya objektif, gitu nggih. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang perawatan bedah urologi, diagnosa batu kandung kemih. Nah, oke nggih. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 140, nadi 85. Saat ini mengeluh nyeri pinggang tiba-tiba. Nyeri pinggang tiba-tiba. Perawat ingin catat keluhan pasien sebagai data subjektif. Ya, sorry, manifestasi klinis ini terdiri dari objektif sama subjektif ya. Nah, ini data subjektifnya. Mencatat sebagai data subjektifnya. Berarti apa? Data subjektif. Apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Nyeri pinggang tiba-tiba. Nyeri pinggang tiba-tiba. Ya, benar. Jadi jawabannya yang tepat apa? Jawabannya tepat apa untuk kasus Yang B, ini? Pak. Yang Yang B B. nyeri akut. Yang B nyeri akut. Kalau objektifnya yang mana, Ibu? Objektifnya. Kalau objektifnya mana, Ibu? Bapak. Ya. Yang mana? Terdapat pada tensinya tinggi, Pak. Ya, salah satunya tensinya tinggi ya. Oke, oke. Jadi, eh, kita nanti kalau lihat soal, kalau yang ini ya, yang di bawah ini nggak ada, itu kita bisa langsung nimbak baik untuk objektif maupun non objektif gitu nggih. Nah, seperti itu. Nah, datanya yang objektif yang mana? Cuma strak muri saja. Yaitu adalah susah kencing ya. Susah kencing. Biasanya gitu karena kejang otot. Nah, ini kan bisa dilihat. Ini yang objektif. Nah, kalau ini objektif, sorry, sorry, sorry. Subjektif, 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 subjektif. Ini yang objektif. Nah, itu nggih. Ini juga bisa, strang muri juga bisa. Tapi di sini kan nggak ada tulisannya. Kencingnya susah apa enggak kan enggak. Hmm. Oke, lanjut. Nomor 7. Nomor 7. Ya, nggih. Straghorn. Kalau batu kencing itu nama Straghorn. Tapi Stragmuri ini karena rasanya itu nggak puas. Jadi kencingnya itu kesusahan. Jadi Straghorn tulisannya gimana ya? Straghorn. Batu Straghorn gitu nggih. Lah Stragmuri ini eh, keluhan kencingnya susah karena batunya. Ya memang karena batunya. Ya oke. Karena batunya. Tapi kalau Straghorn tulisannya saya lupa ya. Cuma tulisannya Straghorn. Straghorn. Nah, kalau nggak salah gini. Coba tak cari itu Straghorn. Straghorn. Batu gitu ya. Ya pokoknya gini Bapak Ibu. Saya lupa tulisannya. Cuma Straghorn apa-apa gitu nggih. Jadi ini batu. Kalau ini batu kemih. Kalau ini kesulitan berkemih atau susah berkemih, susah berkemih gitu ya, susah berkemih, stranguria ya.
kencingnya susah. Atau kita nyebutnya anyang-anyangan lah ya. Anyang-anyangan bisa ya. Kayaknya sternuria. Cuma ini kasusnya karena batu. Gitu nggih. Oke, selanjutnya apa yang akan perawat catat sebagai komplikasi? Oke. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang perawatan bedah urologi, diagnosa batu ureter ya, ginjal sampai kantung kemih, eh, pipanya ya. Frekuensi nadi 85, mengeluhkan referred pain ya. Oke, perawat ingin mencatat kecurigaan komplikasi. Ya, komplikasi karena batu di ureter. Ya, data subjektifnya apa? Data subjektifnya. Data subjektifnya. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Data subjektifnya apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Oke, disuria. Ini data subjektif. Hidroureter. Ya, apa hidroureter? Cairannya numpuk. Numpuk di ureter. Hidronefrosis. Cairan numpuk di ginjal ya. Ginjal. Disuria. Apa disuria? Disuria apa? Susah. Susah. Tidak bisa berkemih kan itu ya, nyeri nyeri ya, ini nyeri ya, disuruh ya, nyeri nyeri berkemih. Jawabannya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Jawaban untuk soal ini yaitu jawabannya, oh ini apa, piuria. Piuria ini ada pusnya ya, urin ada pus atau nanah ya, nanah. Jawabannya apa, subjektif yaitu gitu nggih. Nyeri kolik. Nyeri kolik ini adalah ciri khas di mana ada batu ureter, yaitu batu stragon tadi lah. Ya, gitu. Hidronefrosis ini data manifestasi klinik objektif ini. Jadi nggak bisa pasien mengeluhkan saja, nggak bisa, harus ada pemeriksaannya. Misal kayak pemeriksaan ronsen seperti itu, atau kita bisa pakai hasil-hasil lab untuk menunjang hidronefrosis karena cairannya ada banyak di ginjal gitu nggih. Ini lihat dulu yang subjektif ya. Tapi memang benar yang objektifnya memang hidronefrosis. Ya, karena urinnya produksi terus tapi ada nyumbat di ureter jadi nggak bisa ngalir ke kandung kemih, jadinya adanya reflux ya. Akhirnya hidronefrosis. Gitu nggih Bapak Ibu. Nomor 8. J, ada yang tanyakan Ibu, Bapak? Saya lanjutkan J. Prioritas intervensi. Seorang laki-laki dirawat ruang bedah urologi, ini kasusnya kok perkemian semua nggih. Pada pemeriksaan diperoleh 140 frekuensi nadi 85. Saat ini mengeluh nyeri pinggang dan menjalani pemeriksaan tersebut ya. Pemeriksaan. Perawat mencatat rencana pemeriksaan yang akan dijalani pasien selanjutnya untuk menentukan intervensi. Rencana ingin mencatat pemeriksaan. Oke, ini nggih. Jawaban yang tepat adalah ya, batu ureter. Ya, kasusnya kalau batu ureter komplikasinya apa? Yaitu adalah hidronefrosis yang ditakutkan. Hidronefrosis. Nah, oke nggih.
takutnya hipernefrosis. Jadi pemeriksaan yang harus difokuskan ialah hidronefrosis. Jadi yang harus dilakukan apa? Tekanan darah sudah ini. Apa? Faal ginjal. Maaf, faal ginjal. Ginjal gini ya. Oke, jadi jawabannya adalah koreksi ureum sama kreatin. Oke, oke, lanjut. Nomor 9. Apakah yang menjadi prioritas intervensi yang dilakukan perawat? Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang perawatan bedah urologi, diagnosa batu ureter lagi ya. Telah menjalani ureteroskopi, ureteroskopi ditusuk ini ya. Oke, terpasang intravena fluid drainase IVFD, NaCl 18 tetes serta kateter urin pada pemeriksaan diperoleh 120, nadi 85 disertai hematuria. Perawat ingin mencatat kondisi pasien setelah menjalani tindakan. Setelah menjalani tindakan ureteroskopi. Ya, ureter. Jadi dari belakang nusuknya. Oke, jawaban yang tepat adalah B. jawabannya apa, Bapak? B. Konsistensi urin. Jawaban yang tepat apa? B. Kaji jumlah urin. Dalam nih, Bu. Yang C, Pak. Yang C. Yang C. Lebih tepat yang C. Karena kalau kita ngomong konsistensi, kita ngomong urinnya pekat atau tidak. Tapi di sini yang dilihat adalah keberhasilan dari ureteroskopi. Karena batunya tadi diambil lewat ureteroskopi ya. Dari belakang kita lihat jumlah urin yang keluar. Itu nggih. Nah, G. nggih, itu nggih. Nggak apa-apa. Oke, jadi eh, dilihat data premisnya ya. Premisnya itu ada batu ureter, ada uretra, oke, ada tindakannya. Nah, kita harus apa? Kaji urinnya gitu. Kalau serpihan batu enggak ya, karena uretroskopi harus ditarik. Kecuali kalau IWL ya, ISWL sorry, ISWL berarti kaji adanya serpihan batu. Nah, kalau ini tak taruh ISWL, ISWL, ISWL atau apa lagi ya? Kalau yang serpihan batu itu ISWL atau litoplas. Nah, litoplas. Masukkan alat ke penis terus dipecah. Oke. Oke. Selanjutnya 10. Apa yang akan perawat catat sebagai manifestasi klinis BNOP IVP? BNO IVP. Seorang laki-laki usia 65 tahun dirawat di ruang bedah dengan batu ginjal telah menjalani pemeriksaan BNO IVP. Berdasarkan hasil pemeriksaan BNO IVP menunjukkan batu mengisi bagian pielum dan lebih dari 2 kali ginjal. Oke. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah 120, nadi 85, perawat mencatat kondisi pasien hasil pemeriksaan BNO-IVP untuk selanjutnya menentukan intervensi. Nah, apa yang harus dilakukan setelah pemeriksaan BNO-IVP? Apa Bapak Ibu? Tujuannya apa sih ini? Melihat anatominya ginjal ya, melihat apa ya? Visualisasi anatomi, fisiologi, dan patologi melalui radiografi. Berarti yang
dilihat apa yang muncul. Nah ini batu strahun. Ini nggih. Batu di saluran kemih namanya batu strahun atau Strahurstone. Kristen. Ya, gitu nggih. Yang tadi saya eh, salah nulis tadi ya, kurang E tadi. Ya, Strah kelebihan R tadi. Oke ya, Strahurstone. Jadi dilihat apa? Dilihat batu Strahun. Kita nggak tahu ininya di mana. Ada di Kalix, ada juga di Pileum. Kan jawabnya nggak mungkin Pileum saja atau Kalix saja. Kalau Strahun ini lebih umum, gitu nggih. Tapi kalau ada batu, oh ada di bagian Pielum, ya sudah batu di Pielum. Kalau bagiannya cuma Kalix, ya jawablah batu Kalix gitu aja. Tapi kalau ada di dua atau lebih di satu bagian yang kita ngomong batu strabon atau batu kandung sorry batu batu kemih ya, batu kemih kita ngomongnya ya. Oke, 11, apa yang menjadi prioritas intervensi yang dilakukan oleh perawat seperti kasus di atas? Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang perawatan bedah urologi, diagnosa batu ginjal, menjalankan eh, extracorporeal shockwave lithotripsy, oh ISWL, jadi hanya digetarkan gitu ya. Pada pengkajian 130, nadi 85, natrium 160, perawat ingin mencatat hasil pemeriksaan fisik untuk selanjutnya menentukan intervensi tindakan. Kira-kira apa yang harus dilakukan perawat pada kasus di atas? Jawabannya adalah setelah di ISWL yang harus kita kaji apa. Nah, terus ada catatan lagi yang kita kaji apa kira-kira? Ini natriumnya tinggi. Oh iya, natriumnya tinggi. Nggih. ISWL nggak ada ya. Serpihan, oh nggak ada. Berarti apa lagi ini kira-kira? Koreksi kalium. Nah, koreksi kalium, natrium ya, natrium. Ya, natrium. Itu nggih. Jadi Hmm. koreksi natrium. Jadi kalau ini nggak ada apa hasil labnya, kalau nggak ada hasil labnya, ya berarti apa ya? eh Kaji serpihan. Tapi karena ini ada labnya, ya berarti harus dilakukan koreksi natrium atau hasil labnya tersebut. Oke, oke. Selanjutnya, oke, nomor 12. Nomor 12. Nomor 12, apakah yang perawat catat sebagai manifestasi klinik? Ya, laki-laki 60 tahun, tindakan urologi batu ureter, oke, ISWL lagi, IVFD, ya, intravena IVFD, 16 tetes, pemeriksaan fisik 110, nadi 85. Perawat ingin mengkaji kondisi pasien setelah menjalani tindakan tersebut. Mencatat kondisi pasien setelah menjalani tindakan tersebut. Nah, karena ini digetarkan untuk menghancurkan si batu ureter agar bisa mengalir dan harus keluar lewat kencing, berarti yang harus dicatat Yang C, Pak. yang mana Ibu? Eh, Yang mana? Pak. Jawab gitu nggih. Jadi oh, pada kasus ISWL itu yang dikaji ada serpian. Beda sama tadi yang retroskopi tadi. Kalau retroskopi kan langsung ditusuk, dipecah di dalam, disedot gitu nggih. Yang dikaji adalah adanya hematuria apa enggak, terus jumlah urinnya banyak apa sedikit gitu nggih. Tapi kalau ISWL yang dikaji kebanyakan adalah serpihan batunya gitu nggih. Serpihan batunya.
Oke, selanjutnya terima kasih atas feedbacknya. Selanjutnya, apa yang perawat catat sebagai kesimpulan etiologi? Kesimpulan etiologinya. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di bedah urologi, diagnosanya adalah batu ginjal ya, kidney stone. Oke, penyakit ini diterima 1 bulan lalu. Sebelum menderita bekerja sebagai penjual koran selama 20 tahun. Pasien tinggal di daerah TPA Sampah. Pada pemeriksaan fisik 110, nadi 85, perawat ingin mencatat pengkajian berdasarkan riwayat penyakit untuk selanjutnya menentukan intervensi. Ya, oke. Ini usia yang 30 ya Mas Yani. Oke. Jawaban yang tepat adalah Mhm. jawaban yang tepat adalah kebiasaan sehari-hari. Ya, yang harus dicatat ada kebiasaan sehari-hari. Oke. Jenis pekerjaan enggak ya. Ini enggak ada kaitannya nggih, meskipun dia berada di lokasi sekitar TPA, enggak ada korelasi ya. Baik di jurnal sekalipun enggak ada. Oke, terus jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin ya sudah jelas ya, ini laki-laki. Tetapi mostly kebanyakan batu saluran kemih itu adalah ada hubungan eratnya sama laki-laki ya. Laki-laki itu sering batu saluran kemih ya, kebanyakan ada. Ini banyak jurnalnya yang ngomong gendernya itu sangat ada kaitannya sama kejadian batu kemih ya, baik itu di ginjal, ureter, vesika urinaria ataupun uretra gitu. Kondisi geografis enggak, selama dia konsumsinya baik enggak gitu nggih. Kalau untuk apa ya, untuk suhu itu jarang, cuma kebanyakan kalau panas itu dia lebih cenderung ke batu saluran kemih. Tapi lebih banyaknya adalah jenis kelamin. Laki-laki ini lebih banyak ketimbang cewek gitu nggih. Selanjutnya nomor 14. Apakah yang akan perawat catat sebagai manifestasi klinis berdasarkan keluhan? Seorang perempuan 25 tahun masuk IGD RS dengan keluhannya demam. Pemeriksaan fisik 120/90. Nadinya 86, frekuensi 22, nafasnya 22, suhunya 37. Saat ini mengeluh berkemih tidak lampias, tidak tuntas. Perawat mencatat keluhan pasien dan melihat pasien tanpa tidak nyaman. Kira-kira apa yang akan perawat catat sebagai manifestasi klinik? Ya, baik objektif maupun subjektif. Apa? Kira-kira. Fokusnya pada yang belakang ini ya. Tidak tampak tidak nyaman. Tidak nyamannya karena apa premisnya ini? Karena tidak lampias. Berarti berarti apa? Jawabannya kira-kira Bapak Ibu. Resistensi. Anyang-anyang. Atau bisa kita ngomong retensi urin gitu nggih. Ya, tapi tidak semuanya resistensi itu retensi ya. Karena kadang orang yang sudah kencingnya kosong, tapi dia masih merasakan kencingnya tidak puas, berarti itu resistensi. Tapi kalau retensi, berarti masih ada fisik kencingnya. Gitu nggih. Disuria ini nyeri, piuria ini ada pusnya, oliguria ini nggak bisa kencing, nokturia ini kencing malam hari. Gitu nggih. Selanjutnya, 15. Sorry, oliguria kencingnya sedikit. Kalau anuria ya tidak bisa keluar kencing. Ya, selanjutnya, apa yang akan perawat catat terkait penyebab berdasarkan keluhan? Seorang perempuan 25 tahun dirawat di ruang bedah urologi dengan diagnosa infeksi saluran kemih, ya, ISK. Penyakit ini diderita 1 minggu lalu. Saat ini pasien mengeluh warna urin kuning dan pekat dan keruh.
Pemeriksaan fisik tekanan darah 100, nadinya 80, perawat mencatat hasil pengkajian berdasarkan keluhan. Hasil pengkajian berdasarkan keluhan. Nah, kira-kira perawat harus mencatat apa terkait penyebabnya? Kira-kira apa? Apa Bapak dan Ibu? Jawabannya adalah karakteristik urin. Nah, ini apa? ISK. Urinnya warnanya apa? Oke. Riwayatnya seperti apa? Ya, J. Jadi, bentar-bentar. Perawat ingin mencatat hasil pengkajian pasien berdasarkan keluhan untuk selanjutnya diintervensi. Apakah yang perawat catat sebagai penyebab? Penyebab. Oke, nggih. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Kira-kira. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Jawabannya. Ada yang tahu nggak? Perawat catat mencatat terkait penyebab berdasarkan keluhan. Jawabannya yaitu ada yang sorry, ada yang C. Kira-kira apa? Jawabannya adalah riwayat penyakit nih. Karena ini ngomongnya penyebab nih. Hasil pengkajian. Pencatat hasil pengkajian pasien berdasarkan keluhan pasien untuk menentukan intervensi. Oke, karakteristiknya sudah kelihatan nggih, keruh dan adanya pekat ya, teksturnya pekat, terus ada kuning ya. Jadi poli kok poli piliuri ya, piliuri. Ya, jadi yang dia harus dikaji lagi adalah terkait riwayat penyakit yang diderita. Oke, atau konsumsi obat juga bisa sih sebenarnya. Cuma tapi jarang ya konsumsi obat ya. Tapi yang lebih tepat adalah riwayat penyakit. Oke, selanjutnya nomor 16. Apakah yang menjadi prioritas intervensi? Apa Bapak Ibu? Kita lihat. Seorang perempuan 37 tahun dirawat di ruang penyakit urologi saluran kemih. Penyakit diderita 1 minggu lalu, pemeriksaan fisik 100, nadi 80. Saat ini terpasang kateter. Karakteristik urin pekat, kuning pekat, sorry. Konsistensinya keruh. Perawat mencatat hasil pengkajian berdasarkan keluhan pasien saat ini untuk menentukan intervensi. Ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Oke, perawatnya ini nggak usah dibaca. Yang ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Nggak ada, nggak ada highlight-nya. Oke, kira-kira apakah yang menjadi prioritas oleh perawat seperti kasus di atas, yaitu intervensinya apa? Apa yang harus dilakukan? Penyakit ini sudah 1 minggu. Lah, sekarang kateternya keluarnya urinnya kuning pekat, konsistensinya keruh. Nah, berarti apa yang perlu dicatat? Nadinya oke, tekanan darahnya juga oke. Nah, gitu nih. Apa yang harus dilakukan? Asupan cairan, kaji lama pemasang kateter, tampung urin dalam pot pemeriksa, kaji riwayat nyeri, atau kaji distensi kandung kemih. Nah, ini kuning pekat dan keruh. Berarti jawabannya adalah itu ya. Ya, oke, karena kebanyakan ISK itu memang salah satu terapi eh, suportifnya yaitu adalah asupan cairan ya. Selain terapi modalitasnya antibiotik, terapi suportifnya adalah asupan cairan. Gitu nggih. Selanjutnya nomor 17. Terima kasih atas feedbacknya. Nomor 17. Apa yang menjadi prioritas intervensi? Ya, seorang perempuan 35 tahun masuk ke ruang bedah urologi UGDRS dengan diagnosa saluran kemih ya, infeksi saluran kemih. Demam disertai menggigil,
riwayat nyeri pada saat berkemih. Pemeriksaan fisik diperoleh 100, nadi 80, suhu 37. Saat ini pasien akan dilakukan pemasangan indwelling kateter. Perawat ingin mengkaji lebih lanjut dan mencatat bagian sebagai data subjektif dan objektif untuk selanjutnya menentukan intervensi keperawatan yang tepat. Kira-kira jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Dia baru datang, terus demam. Oke. Ya. Perawat sudah ngaji semuanya. Lah, mau dipasang kateter. Kira-kira hal apa yang harus diperhatikan sebelum pemasangan kateter? Apa Bapak dan Ibu-ibu? Monggo diketik jawabannya apa? Nah, C, E, ada yang apa? E, perhatikan prinsip sterilisasi kateter. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Akan dilakukan pemasangan kateter. Tunggu ya. Pemasangan kateter indwelling kateter. Jawabannya apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Oke. Jawaban yang tepat adalah ini. Nah, kesiapan diri pasien. Kesiapan ini dilihat dari apa? Satu. Jadi sebelum kita sebenarnya pertama adalah identifikasi, indikasi, kontraindikasi, kontra. Sudah diidentifikasi. Oke, sekarang kita pasang kateter. Itu nggih, pasang kateter. Selanjutnya setelah identifikasi pasang kateter berarti apa? Inform consent. Itu nggih. Inform consent. Inform consent yang mana? Kaji kesiapan. Nah, dari sini kita lihatnya. Inform consent pasien. Consent. Ya, inform ya, to consent sama inform consent. Inform to consent itu menjelaskan Bapak ini, Ibu ini. Terus inform consent mau nggak? Lah seperti itu. Selanjutnya baru yang ini. Ini nomor 1 ya. Kalau ini diurutkan ya. Ini nomor 2 ya. Persiapkan indwelling ya, kateter ya seperti itu. Dan selanjutnya. Oke. Sorry. Ini prinsipnya steril ya. Prinsipnya steril ya. Oke, berarti ini dulu 4, ini 5. Ya, oke. Jadi diurutkan seperti ini. Privasi ini setelah inform consent. Terus jenengan persiapkan alat semuanya, baru privasi, baru prinsipnya steril sebelum jenengan pasang indwelling kateternya. Setelah itu baru diberikan pelumas untuk dipasangkan. Seperti itu nih. Prioritas intervensi ya, kaji kesiapan diri pasien dulu. Gitu nih. Selanjutnya nomor 18. Oke. Apa yang menjadi prioritas intervensi? Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang bedah urologi dengan diagnosa nefrolitiasis. Oke. Ada batu. Menjalani tindakan ureteroskopi (URS). Saat ini pasien mengeluh warna urin kuning pekat dan keruh. Pemeriksaan fisik tekanan darah 110, frekuensi nadi 85, dan pasien terpasang kateter. Perawat ingin mencatat hasil pengkajian pasien berdasarkan keluhan pasien yang selanjutnya akan ditentukan intervensi. Kira-kira dari data di atas, apa yang harus dilakukan? Sama kayak yang tadi nih. Apa?
ini sudah dilakukan nefrolitiasis. Sorry, pasiennya nefrolitiasis sudah ureteroskopi, terus tapi masih eh, kuning pekat dan keruh. Tapi saat ini pasien masih terpasang kateter. Kira-kira jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ini kan batunya dipecah terus diambil, nggih. Diambil langsung. Oke, jawabannya apa untuk kasus ini? Prioritas intervensinya apa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Langsung ya, saya jawab, yaitu nggih. Benar nggih. Ah, berarti ini kalau uretroskopinya sudah selesai, berarti kan kemungkinan kita asumsikan bahwa batunya itu sudah hilang. Itu nggih. Batunya sudah hilang. Berarti harusnya produksi urinnya ya lancar. Gitu nggih. Tetapi, tetapi kok masih kuning dan pekat dan keruh, ya berarti kurang asupan cairan. Ya, tata laksananya seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya nomor 19. Terima kasih atas feedbacknya. Apa yang menjadi intervensi selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Seorang laki-laki 68 tahun bedah urologi dengan diagnosa nefrolitiasis dan telah menjalani turep. Ya, batu juga, terus ini ada dikerok juga ya. Oke, pasien mengeluh nyeri pada pangkal penis atau muara meatus urinarius. Oke, pada pemeriksaan fisik tekanan darah 120, frekuensi di 88, terpasang kateter sejak 1 hari lalu. Perawat mengkaji kateterisasi haluan urin berdasarkan keluhan pasien. Intervensi selanjutnya apa, Bapak-bapak dan Ibu? Perawat mengkaji kateterisasi haluan urin pasien berdasarkan keluhan. Berarti apa ya? Ini eh, menjalani turep nggih. Menjalani turep. Kira-kira apa? Dikerok, warna urin, warna urin, nefrolitiasis, dan telah menjalani tindakan turep. Saat ini pasien mengeluh nyeri pada pangkal penis. Nyeri pada pangkal penis. Oke. Pemeriksaan fisik 120. Frekuensi nadi 88. Terpasang kateter sejak 1 hari lalu. Perawat mengkaji kateterisasi haluan urin pasien berdasarkan keluhan. Adanya nyeri pangkal penis. Adanya meatus uretra. Berarti jawabannya ini ini Bapak Ibu. Kalau kasusnya kasusnya metabolik, metabolik GGK, terus apalagi nggih GGK, terus DKA, HANS gitu, kita bisa ngomong ini adalah eh, balance cairan nggih. Tapi kalau kasusnya ini adalah obstruksi, baik nefrolitiasis maupun turep, ini balance cairan tidak relevan. Gitu nggih. Balance cairan itu terjadi jika jika produksi urin eh, terindikasi terhambat gitu. Baik karena penyakit baik karena penyakit atau semacamnya. Meskipun dia turap nefrolitiasis, dia di sini adalah kasusnya tidak ada masalah pada produksi urin. Jadi balance cairannya insya Allah normal. Tetapi kasus ini adalah kasus bedah atau kasus fisik. Nah, jawaban yang tepat ialah dia ada turapnya.
Oke, tapi terpasang kateter. Kira-kira jawaban yang tepat untuk kasus di atas ialah apa Bapak Ibu? Yang terpenting yaitu adalah ini perlihat haruaran urin, ya. Jadi jawabannya adalah lebih cocoknya adalah A. Itu, nggih. Sorry. Distensi kandung kemih. Ya, seperti itu. Oke, nggih. Jadi kalau panjenengan menemukan balance cairan gitu, eh, kalau case-nya itu gangguan metabolik, nggih. GGK, DKA, HNS, dan masalah semuanya itu kita harus cari balance cairannya gimana, gitu, nggih. Tapi kalau kasusnya kasusnya cuma turep seperti ini, berarti kita nggak ngomong balance cairan, tapi ngomong haluaran, gitu, nggih. Saluran, bukan produksi. Tapi kalau kita ngomong balance cairan, ini produksi, gitu, nggih. Contoh lagi, eh, balance cairannya terhambat, misal dia bisa juga ini, bisa juga yaitu eh, apa itu? Ini haus itu apa ya? Dehidrasi. Nah, ini juga termasuk, ya, dehidrasi. Gitu nggih. Kita baru ngomong balance cairan. Kalau kita ngomong seperti ini, obstruksi balance cairan kurang tepat. Kecuali kecuali nefrolitiasisnya menyebabkan ginjalnya menurun fungsinya. Itu boleh. Balance cairannya dikaji. Gitu nggih. Balance cairannya dikaji. Oke. Selanjutnya 20. Apa yang menjadi prioritas intervensi? Seorang laki-laki 48 tahun, ruang bedah urologi, diagnosa refractoritis, menjalani uretroskopi. Saat ini pasien mengeluh nyeri pangkal penis, meatus urinarius. Oke, pemeriksaan fisik 120, tekanan darahnya. Nah, di 88 terpasang kateter sejak 5 hari yang lalu. Perawat ingin mencatat hasil pengajian berdasarkan keluhan. Oke, prioritasnya apa? Kalau seperti ini, ada nyeri, terus sudah uretroskopi. Kira-kira apa pengkajiannya? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Ini kan di bagian atas ya, saluran kencing bagian atas ya, nefrolitiasis gitu. Ya, berarti selanjutnya sudah 5 hari. Apa, Bapak Ibu? Jawabannya adalah D. Itu nih. Kaji kateterisasi haluaran urin. Oke, dalam artian ini kejernihannya, ya. Ada slug atau tidak, ada serpihan batu atau tidak. Tapi harusnya nggak ada serpihan batu karena uretroskopi. Terus ada hematuria apa tidak, seperti itu. Oke, nggih. Sekarang nomor 21. Masalah keperawatan yang sesuai. Seorang perempuan 48 tahun dirawat di ruang bedah urologi, diagnosanya nefrolitiasis. Telah menjalani tindakan uretroskopi. Saat ini mengeluh demam. Wah, demam, tekanan darah 110, nadanya 90, suhunya 97. Terpasang kateter sejak 2 hari yang lalu. Karakteristik urin kuning, pekat dan konsistensinya keruh. Perawat ingin mencatat keluhan pasien, data subjektif. Selanjutnya menentukan masalah keperawatan utama. Kira-kira apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Nefrolitiasis setelah menjalani tindakan uretroskopi. Pemeriksaan fisik segini. Nadi seperti ini. Urin, pekat, dan keruh. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu?
Kita tandai dulu, nggih. Kita tandai dulu. Ini data subjektifnya yang ini, nggih. Data subjektifnya yang ada di soal. Nggih. Data subjektif memang ada di soal. Data subjektifnya ini mendukung masalah keperawatan. Nanti masalah keperawatannya bisa jadi terkesan objektif ataupun subjektif. Gitu, nggih. Ingat, seperti yang ada di PPT saya, pada saat menentukan diagnosa, penempatannya disesuaikan dengan et causa. Misal contoh, angina pectoris, nyeri. Karena apa? Suplai oksigen, berarti di B1. Gitu, nggih. Oh, nyeri karena patah tulang, berarti di B6. Gitu, nggih. Jadi diurutkan sesuai prioritas. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk kasus ini apa? Kita lihat ya. Kita lihat data subjektif. Data subjektif apa ya? Ini data subjektifnya urolitiasis ini apa ya? Kita lihat ya, bagian yang patologis. Urolitiasis objektif. Tindakannya ini objektif. Ya, tindakan mengeluh demam subjektif. Pemeriksaan fisik objektif. Nadi objektif. Suhu oke, ada kalibrasinya termometer ya, objektif. Terpasang kateter, objektif. Karakteristik urin kuning pekat, objektif karena inspeksi. Konsistensinya keruh, objektif. Gitu nggih. Nah, perawat ingin mencatat data subjektif. Nah, data subjektifnya adalah fokus ini. Demam, ini mengeluh demam. Berarti subjektif. Berarti kalau demam, kira-kira apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kira-kira apa? Jawabannya itu lebih tepat. Kira-kira apa? Yaitu gitu nggih. Oke, ya, jawabannya adalah oh demam. Kenapa kok nggak resiko infeksi? Karena tidak ada nampak muncul data pendukung infeksi. Gitu nggih. Nanti kan ada tanda-tanda sumber infeksi atau SIRS yang pertama adalah sumber infeksi SIRS ya. Setelah SIR ada septik, ada septic, ada shock septic. Jadi ini hipertermi bisa jadi karena infeksi tapi nggak ada datanya. Gitu nggih. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 22. Oke, selanjutnya 22. Oke. Jadi bisa nanti resiko infeksi jika ada data penunjang untuk infeksi. Contoh, dia ada sumber infeksi, data labnya, gitu nggih. Atau tanda septik. Tanda septik itu dua tanda SIRS plus satu sumber infeksi itu septik. Jadi nanti ada uh, sumber infeksi, terus SIRS, SIRS, terus ada septik. Kalau septik itu dua tanda SIRS plus satu sumber infeksi. Terus ada septik, ada shock septik gitu ya. Nanti ada tingkatannya. Oke, selanjutnya 22. Tindakan keperawatan prioritas. Seorang perempuan 35 tahun korban tawuran. Tiba di UGD mengeluhnya sesak hebat. Permisaannya ada jejas dada, mengembang dada kiri dan kanan tidak simetris ya. Oke, terdapat luka tusuk dalam. Itu tusuk dada kanan, sorry kok dalam. Oke, tekanan darah 140, nadinya 105, frekuensinya 25, saturasinya menurun dari 89,
Hematotoraks terdapat gambaran flail chest. Berarti ini pernafasan paradoksial. Itu nggih. Mediastinum terdorong mediastinum ya terdorong ke sisi kiri. Berarti yang rusak sisi kanan. Oh iya benar tertusuknya kanan. Oke, flail chest itu definisinya gini, Bapak Ibu. Patah dua tulang segmen secara berurutan. Secara berurutan. Misal contohnya adalah example, berarti interkosta 34, misal gitu. Itu 34 per tulang itu patahnya dua patahan, gitu nggih. Jadi di dalam satu ICS, sorry kok ICS, koste ya, kostenya itu patah dua bagian, ya, patah patah dua lokasi gitu nggih. Jadi dua lokasi. Berarti kalau satu lokasi kita nggak bisa ngomong itu flail chest, gitu nggih. Jadi dalam satu tulang itu patahnya ada dua, itu segmen ya, segmen berurutan. Patah dua segmen tulang secara berurutan. Gitu nggih. Jadi interkoste, sorry, kok interkoste? Koste ya, kostenya 34. Misal gitu, 56. Kalau 3 langsung 5 itu nggak bisa ngomong patah dua segmental saling berurutan. Seperti itu nggih. Nah, itu namanya flail chest. Nah, kalau kasus ini simpulannya apa? Simpulannya adalah uh, open pneumotoraks. Nah, open pneumotoraks kemungkinan ada juga hematotoraks, tetapi lebih cepat pneumotoraksnya daripada hematotoraksnya. Oke, apa yang harus dilakukan jika sudah ada deviasi trakea ke arah kiri? Jawabannya ialah untuk kasus ini luka tusuk di dada kanan. Luka tusuk di dada kanan. Jawabannya yang tepat adalah ini open ya, ini open pneumotorak nih, bukan close ya. Jawabannya adalah ya. Oke. Tujuannya apa? Kalau ini tujuannya menghindari tekanan positif masuk ke pleura. Kalau ini sudah, baru difiksasi file chest. Gitu nggih. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 22. Terima kasih atas responnya. 23 sekarang ya. 23. Tindakan keperawatan prioritas. Seorang laki-laki 28 tahun dibawa ke IGD, Istana Gawat Darurat dengan perdarahan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Perdarahan. Pemeriksaan fisik terdapat fraktur terbuka pada paha kanan disertai perdarahan masif, akral dingin, tekanan darah 90, nafasnya 24, frekuensi nadinya 120, suhunya 37. Sudah kelihatan ini. Ini berarti kasusnya adalah shock hemoragik atau hipovolemik, Bapak Ibu. Hemoragik atau hipovolemik. Kalau seperti ini, hemoragik atau hipovolemik. Hemoragik bisa, hipovolemik bisa. Itu nggih. Tidak semuanya hipovolemik itu hemoragik, tapi hemoragik pasti hipovolemik. Itu nggih, itu hanya konsepnya saja. Oke, jawabannya tepat adalah datang ke UGD, fraktur terbuka. Fraktur terbuka. Oke, disertai perdarahan masif. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah B, E, A. Oke, B, E, A. Oke, E, oke. Ada lagi jawabannya?
kita kembali ke konsep awal. Konsep awalnya kalau Gadar itu apa sih? Ya, gitu nggih. A. RW. Aman nggih RW-nya? Oke. B. Breathing. Breathing. Breathing-nya ada kendala nggak ini? Breathing-nya oke, ada ya. Karena dia shock tadi ya. Terus C. Nah, C-nya apa ini? Sirkulasi, sirkulasi. Circulation. Apa sirkulasinya? Ya, shock gitu nggih. Ada shock gitu. Oke, D-nya ada nggak? D-nya, D-nya. D-nya ada nggak? Oh, D-nya disability, disability, disability. Disability, oh nggak ada. Nggak ada masalah. Nah, ini breathing-nya ada karena shock tadi ya. Nafasnya jadi tambah ya. Jadi, eh, kausanya memang sirkulasi, cuma eh, nafasnya tinggi ya karena shocknya tadi. Terus E-nya apa? E-nya. E-nya itu adalah BTLS lah. Kalau orang Indonesia itu enak ngafalkannya. Ya, BTLS itu apa? Bentuk. Bentuknya berubah nggak? Berubah. Fraktur. Gitu nggak? Karena ada fraktur. Fraktur. Oke. Terus, maaf, maaf. Bentuknya BTLS. Ya, BTLS. Bentuk. eh, Bentar, bentar Bapak Ibu. Bentuk. Terus, T-nya apa? Tumor. Tumornya ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada dijelaskan ya. Nggak ada dijelaskan. Oke, sebentar. Nggak ada dijelaskan. Terus L-nya luka, 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 luka. Oh, luka. Terbuka ya. Luka terbuka. Terbuka. Aduh, kok nggak bisa? L-nya adalah luka. Ada luka nggak? Ada. Luka perdarahan. Perdarahan terbuka ya. Perdarahan terbuka. Terus S-nya apa? Ada sakit. Ada sakit. Sakit. Sakitnya itu apa? Nyerinya ada nggak? Nyeri, nyeri, nyeri. Oh, nggak kelihatan. Oke. Oke, kira-kira ditangani shock dulu atau ditangani fraktur dulu? Saya tahu panjenengan pasti sudah sangat mahir ya. Aduh, maaf, 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 maaf. Nah, oke ya, ditangani apa dulu? Shock dulu. Jadi yang harus pertama kali dilakukan ialah, ya, jawabannya adalah B. Loh Pak, menangani shock kan harus cairan infus. Ya, benar sekali, infus. Upayakan tambal dulu, tambal dulu. Kemudian isi. Maksudnya gini, ditambal dulu bagian yang bocor, kan luka terbuka. Gitu nggih. Baru diberikan cairan infus. Ini beda kasus jika frakturnya tertutup. Fraktur tertutup, berikan infus. Gitu. Fraktur berikan infus. Kalau ini fraktur terbuka, balut tekan. Gitu nggih. Ini dulu kan yaitu balut tekan. Tambal dulu, ditutup dulu, nggih. Terlepas itu dia ada internal bleeding apa tidak. Baru kemudian isi. Isinya pakai apa? Isinya ya pakai uh, apa ya? RL ya, lebih tepatnya RL. Gitu nggih, karena perdarahan ya dibandingkan pakai natrium. RL atau transfusi gitu, transfusi darah. Paket red cell ya. Sorry, WBC, White Blood Cell, bukan paket red cell ya. WBC, White Blood Cell. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, pertama kali kalau terbuka, tutup dulu dengan balut tekan. Kalau internal bleeding, patah tapi nggak ada lukanya, ya sudah, infus. Gitu nggih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya E, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dilihat sini. Ini memang ada dua, B sama E.
Gitu nggih, B sama E. Ini sudah ada ngomong paha kanan disertai pendarahan masif. Ya, pendarahannya apa? Pendarahannya masif. Jadi aduh, maaf. Ah, pendarahannya masif. Jadi kita bisa tahu eh, pasien ini harus diapakan. Oke, konteksnya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Oke, saya lanjutkan nggih. Nomor 24. Prioritas masalah keperawatan. Seorang perempuan 50 tahun tiba di IGD dengan keluhan sesak. Pemeriksaan fisik, pasien tampak lemah, gelisah, sianosis, sulit berdaya, terdengar suara wheezing. Disertai produksi sputum, rongki, paru, basa kanan kiri. Wes, nggak usah dilihat. Ini jawabannya sudah kelihatan. Jawaban yang tepat adalah ini. Kalau ada sudah ngomong produksi sputum, rongki, wheezing, gitu. Ini abaikan dulu. Nggih, ini abaikan dulu. Oke, nggih. Abaikan dulu. Ekokardi. Ya memang benar, tapi lebih tepatnya adalah E. Ya. Kok bisa, Pak? Oh, bisa. Jadi gini, sesak nafasnya karena apa? B1 bagian 1. Jelas ya. Kemungkinan juga B1 bagian, B2 bagian 1. Oke. Oke, nggih. Terus, wheezing B1 bagian 1. RW. Seputum B1 bagian 1. Ronki B1 bagian 1. Oke. Riwayat serangan jantung ini kita abaikan karena ini riwayat. Ekokardiografi ejeksi fraksi 32. Oke, ini B2 bagian 1. Dulu kan mana B11 sama B21? Ya dulu kan B11. Itu nggih. Karena ini sudah sesuai dengan hierarkinya. Orang diselesaikan dulu nafasnya, baru kita ngomong apa? Baru kita ngomong vaskulernya, kardiovaskulernya, seperti itu. Oke, nggih. Meskipun sebenarnya dua-duanya penting ya. Cuma kalau case-nya kayak gini ya dikasih dulu produksi seputumnya. Nggih. Ejeksinya ini bisa gagal, ejeksinya ini fraksinya bisa gagal kalau tidak ada oksigen yang masuk. Jadi bersihan jalan nafas diutamakan meskipun saturasinya 92. Nggih, nggih. Kalau yang mau dinas silahkan dinas. Semoga dinasnya lancar nggih. Oke, selanjutnya kita tinggal 7 soal lagi. Jenis cairan infus prioritas. Nah, ini. Seorang laki-laki di bawah UGD mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kesadaran yang menurun. Nadi teraba lemah, cepat, akal dingin, kapirayu left 5 detik. Kelihatan nggih? Nah, ini berarti shock hipovolemik. Atau ya, kita nggak tahu ini hipovolemik apa hemoragik. Ya, tapi kalau dia ngomong kecelakaan lalu lintas, kemungkinan ya hemoragik itu. Hemoragik kan bagian dari hipovolemik. Ya, saturasi 90. Berarti ini apa? Shock apa? Shock hemoragik atau hipovolemik. Jawaban yang tepat apa? Ringer laktat atau NaCl? Ringer laktat. Oke, gitu oke. Nah, oke. Ini di luar kepala pasti panjenengan ya. Oke, selanjutnya 26. Label yang diberikan perawat pada saat triase. Kita lihat. Seorang laki-laki 45 tahun, korban kecelakaan lalu lintas diantar ke IGD dengan kondisi tidak sadarkan diri, tampak sulit bernafas. Sulit bernafas. Nah, sulit bernafas. Luka eksplorasi wajah disertai keluar darah dari hidung. Fraktur femur terbuka sepertiga tengah dekstra dengan perdarahan masif akral teraba dingin. Nah, ini jawabannya tepat apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jawaban tepat adalah merah. Oke, nggih. Mungkin bagi yang belum tahu, yang hijau ini ya puskesmas nggih. Puskesmas, pusing keseleo masuk angin. Yang kuning ini perdarahan, patah tulang kayak gitu nggih. Misal seperti itu, babras, babras dan lain-lain. Tapi masih resiko shock. Gitu.
Oke, kalau merah ini pasti gangguan nafas. Gangguan nafas apapun merah. Serangan asma merah, anafilaktik merah, trauma inhalasi merah, nggih. Keselak pentol merah gitu nggih. Sama shock. Kalau sudah ada tanda shock, meskipun nggak ada perdarahan atau apapun, berarti itu merah. Hitam masih mati ya, meninggal ya maaf. Meninggal. Oke, selanjutnya nomor 27. Tindakan keperawatan prioritas. Seorang perempuan 40 tahun datang ke klinik keluhannya nyeri di daerah perut, abdomen. Riwayat trauma tumpul abdomen. Wah, internal bleeding kemungkinan ya. Pemeriksaan fisik terdapat jejas abdomen, terasa keras seperti papan dan terasa nyeri. Tekan. Pasien tampak cemas, keadaan yang dialami tampak anemis, kavralitas masih kurang dari 3 detik. Tapi sudah teraba keras. Berarti ada penumpukan cairan di intraperitoneal. Ya, oke. Tindakan keperawatan prioritas yang harus dilakukan. Jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu? Jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu? Jawabannya mengatasi keluhan nyeri. Ya, jadi jawabannya adalah mengatasi tanda-tanda perdarahan intraabdomen. Sebenarnya tandanya sudah muncul, cuma ini masih belum shock gitu. Pak, kenapa kok seperti itu? Nah, ini pada kasus trauma ya, pada kasus trauma untuk Advent Trauma Support edisi kalau nggak salah 8 atau 10 ya. Itu ngomong mayor internal bleeding, internal bleeding. Maksudnya mayor internal bleeding sesuatu jika ini terpajan itu akan menyebabkan perdarahan masif di internalnya. Meskipun nggak ada luka terbuka. Pertama, dari atas, toraks, jejas torak atau apapun, itu resikonya adalah mayor internal bleeding. Ya, cepat shock ya, ketimbang terbentur di kepala. Oke, kalau kepala kan kebanyakan neurogenik ya. Oke, ini mayor internal bleeding konteksnya. Terus intra abdomen, abdomen. Terus ini bagian depan, abdomen bagian depan. Selanjutnya adalah peritoneal. Oh iya Bapak Ibu, toraks itu nggak hanya ngomong terkait paru ya, tapi terkait jantung juga. Kasusnya adalah kalau jantung itu adalah tamponade jantung gitu ya. Terus retroperitoneal itu ginjal dan kawan-kawan. Itu retroperitoneal ginjal dan kawan-kawan. Terus ini pelvis. Pelvis. Selanjutnya adalah apa? Femur, kanan kiri ya. Ya, gitu. Jadi kalau ketemu ini meskipun dia enggak luka terbuka, kemungkinan ada kondisi internal bleeding. Itu guys, terima kasih. Saya lanjutkan nomor 28. Manakah tindakan utama yang harus dilakukan? Seorang laki-laki 27 tahun dibawa UGD mengalami kecelakaan lalu lintas hasil pemeriksaan GCS-nya 335, tekanan darah 110, tampak luka eksoriasis pada bagian frontal ya, depan ya. Nadi 80, nafasnya 28, nafasnya gargling. Nah, sudah kelihatan ini. Jawabannya adalah suction. Gitu nggih. Karena ini adalah bersihan jalan nafas. Bersihan jalan nafas itu adalah kasta tertinggi diagnosa keperawatan. Pokoknya kalau gargling, sputum, ronki, terus sputum karbonat atau apapun itu kemungkinan itu bersihan jalan nafas. Meskipun data yang lain itu ngomong serangan jantung atau apapun, utamakan RW. Ingat ya, B11. Kalau B12 berarti bernafasnya gitu, nggih. Jadi ingat ya, gargling, ronki, crowing, snoring ya, choking ya, itu urutan paling tinggi untuk diagnosa keperawatannya itu bersihan jalan nafas. Oke, selanjutnya alat paling ideal memindahkan pasien dari brangkar UGD ke tempat tidur.
Ingat nggih, memindahkan. Wes nggak usah dibaca soalnya. Alat yang paling ideal memindahkan pasien dari brankar IGD ke tempat tidur. Ideal apa kira-kira? Brankarnya, scoop stretcher, short spine board, long spine board, atau KED, Kendrick Extrication Device. Jawabannya apa Bapak Ibu? Memindahkan. Memindahkan scoop stretcher. Oke. Scoop stretcher memindahkan. Tidak dianjurkan untuk transportasi. Nah, ini untuk memindahkan. Memindahkan. Oke. Kalau ini evakuasi di ruang kemudi sempit, nah, gitu nggih. Di dalam pesawat ya, atau di dalam kendaraan ya, pakai KED. Long spine boat ini sama kayak short spine, ya sama kayak spine boat. Pasti jenengan sudah tahu nggih. Scoop stretcher hanya memindahkan, tidak boleh transportasi lama. Oke, karena ini menyiksa, resiko dekubitusnya lebih tinggi daripada yang lain. Gitu nggih. Oke, nomor 30. Dua soal lagi. Prioritas. Prioritas tindakan. Seorang laki-laki 19 tahun, korban perkelahian massal antar pelajar, diantar ke UGD dengan luka tusuk abdomen. Pasien mengerang kesakitan, pendarahan merembes di sekitar besi yang menancap. Oke, kita lihat ya, luka tusuk abdomen. Pasien direncanakan dilakukan pembedahan darurat. Prioritas tindakan yang harus dilakukan yaitu apa? Untuk tamponnya apa? Oke, tidak merubah tempat. Oke, nggih, ini sudah pasti di luar kepala panjenengan. Nah, ini soal yang kemarin juga sering muncul kita pada saat latihan. Oke, saya harap sabu bersih ya ini. Seorang perempuan, maaf, teknik apakah yang aman? Bebaskan jalan nafas. Seorang perempuan 45 tahun korban kecelakaan lalu lintas ke IGD dengan kondisi tidak sadarkan diri, kesulitan dalam bernafas. Kesulitan bernafas, luka eksplorasi wajah disertai keluarnya darah dari hidung. Berarti apa ini? Resiko apa? Kemungkinannya apa? Cedera, maaf, cedera basis kranii, ya, basis kranii. Adanya, maaf, adanya keluar dari hidung, rinore. Terdapat jejas di kepala belakang. Oke, berarti apa ini? Ya, jejas battle sign, ya, battle sign. Terus leher dan bahu juga terdapat jejas. Berarti trauma ke arah trauma di atas. Ini berarti kan trauma trauma di atas kepala ke arah kranial. Berarti apa kesimpulannya? Kemungkinan cedera servikal. Berarti ini yang nggak boleh karena cedera basis kranii. Berarti apa? Jotras nggak boleh. Gitu nggak? Oke. Terus cedera servikal nggak boleh head tilt. Kepalanya ditekan kayak kita mau pasang ETT. Nggak boleh. Ya meskipun kebanyakan pasang ETT ya harus head tilt ya. Cuma ini kan case-nya berbeda. Kalau ETT memang harus cepat ya. Berarti jawabannya tepat adalah yang ini jawaban tepat adalah B. Gitu nggih. Chin lift. Gitu nggih. Cedera basis krani nggak boleh nanti karena bagian mandibula os mandibula yang bagian pangkal nanti akan menusuk ya. Akhirnya keluar leukornya yang lebih banyak. Gitu nggih. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ada yang tanyakan?
Ini pertemuan kita ke-7, Nggih, berarti. Halo, Bapak Ibu. Masih ada di sana? Halo? Iya, Pak. Iya, ini pertemuan kita yang ke-7, nggih. Oke. Terima kasih atas waktunya. Eh, Semoga Bapak dan Ibu pada kesempatan tahun ini mendapatkan keberkahan, Allah melapangkan segala urusannya, memberikan kemudahan. Semoga pada tahun ini panjenengan meraih apa yang panjenengan doakan, cita-citakan panjenengan dan keluarga. Saya tunggu kabar baiknya, panjenengan semua pemberkasan dan menjadi seorang ASN. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sehat untuk panjenengan semua. Saya tunggu kabar baiknya. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika Terima ada kasih, Pak. pertanyaan, silahkan diajukan untuk minggu depan atau lewat admin atau langsung ke saya juga tak masalah. Ya, gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.